BBI atau Bangga Buatan Indonesia, Gernas BBI, merupakan gerakan yang diresmikan oleh Bapak Presiden tepatnya pada tanggal 14 Mei 2020. Produk-produk perusahaan ultramikro lokal dan produk-produk anak bangsa dalam rangka mendukung keberlangsungan bisnis di masa pandemi khususnya, dan untuk kedepannya akan meningkatkan gairah kreativitas untuk berwirausaha. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita satukan semangat, kita satukan nurani kita untuk mensukseskan kegiatan hari ini yang insya Allah tidak hanya berimpact pada sehari dua hari ke depan, tapi impactnya will last forever. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita nyatakan kegiatan pada hari ini, event Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dikoordinasi oleh Kemendikbud ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dampak pandemi salah satunya dirasakan oleh pelaku UMKM, khususnya mengandalkan toko fisik seperti pakaian, makanan, kriya, dan lain-lain. Pendapatan mereka ini cenderung menurun. Sementara di sisi lain peningkatan transaksi penjualan 10-15% justru terjadi di kanal digital e-commerce. Mengingat belum semua UMKM melek digital, perlu sekiranya dilakukan dorongan percepatan digitalisasi UMKM sehingga mereka mampu meraih kesempatan yang lebih baik dalam memajukan usahanya. Usaha ini tentunya perlu didukung oleh pemerintah, lembaga perbankan, dan swasta pembina UMKM. Untuk itu, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan suatu inisiatif positif dalam mendorong penambahan 2 juta UMKM dengan berbagai inovasi produk andalannya untuk terhubung di wadah digital di akhir tahun 2020. Di lingkungan Kemendikbud sendiri terdapat banyak potensi produk lokal dan unik dengan nilai jual tinggi, seperti produk dari alumni, lembaga kursus dan pelatihan SMK, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan lainnya. Seperti contohnya Estima, yaitu merek produk elektronik yang dengan basis produksi di Solo. Produk unggulannya adalah LCD, ya, LCD panel interaktif dan laptop. Ini saya punya laptop ya di sini, luar biasa, buatan anak bangsa. Secara khusus, Estima akan bekerja sama dengan SMK untuk perakitan kedua produk tersebut yang diharapkan dapat mendukung pembelajaran di satuan pendidikan secara lebih luas. Saat ini sudah ada 15 SMK yang menyatakan komitmennya untuk bekerja sama. Tentunya hal ini sangat mengembirakan hati saya. Saya juga bangga melihat beberapa contoh produk-produk boga buatan lokal yang sangat khas, seperti buah carica, kopi, rendang jengkol, bahkan kimchi lokal. Kita lihat nih, ada manisan dieng cabe. Ya, kita punya Tumi Coffee, kopi asli khas Lampung. Sini. Ada kimchi buatan, ini salah satu kesukaan saya, kimchi buatan lokal. Ada jus carica, ada rendang sapi, rendang jengkol, luar biasa. Dan juga berbagai macam produk-produk kopi seperti kopi luwak di sini dan juga kopi luwak cikol. Luar biasa. Ini buatan-buatan produk kebanggaan anak-anak bangsa kita, dan semoga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini menjadi sebuah wadah berkelanjutan untuk terus mendorong penciptaan produk-produk karya terbaik anak bangsa kita dan penguatan pemasaran di kanal digital sehingga pasarnya menjadi jauh lebih besar, dengan harapan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Tentunya upaya ini juga merupakan langkah positif untuk membantu mendorong kebangkitan ekonomi nasional pasca pandemi. Untuk itu mari kita berbangga hati menggunakan produk buatan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Mas saya mana ya?
Saya ini udah nggak sabar pengen ngeborong banyak buat Mas Baim sama Mbak Paula. Oh, ada barang-barang Iya, mau. lihat. Mau. Ternyata Mbak Emma masih mau juga ditraktir ya. Mau dong Pak, saya mau lihat. Oke, kita mau cari yang gratisan buat Mas Baim. Ya ini kayak ini turbin apa untuk ngidupin listrik ya. Jadi kalau ini ditanam di sungai yang ada alirannya, Akan ada listrik yang bisa membangkitkan energi listrik. Pada tahun ini, tahun 2020, kami mengembangkan yang namanya kincir air spiral. Sebelumnya kami mengembangkan sesuai dengan ciri khas kota kami, Pekalongan, yaitu alat-alat pembatikan. Tapi khusus untuk tahun ini, karena kami mendapat pesanan yang begitu baik jumlahnya, kami mengembangkan yang namanya kincir air spiral yang kemudian kami namakan tenar. Kincir air spiral ini melibatkan dua jurusan yang ada di tempat kami, yaitu jurusan listrik dan pemesinan. Listrik tentunya berkaitan dengan dinamo yang dipakai maupun nanti untuk instalasi kelistrikannya. Kemudian yang teknik pemesinan meliputi dari kerangka, kemudian spiralnya maupun perlengkapan pendukung lainnya. Alhamdulillah sudah sekitar 6 bulan ini kami kembangkan. Kami uji coba sampai 3 kali, bisa menghasilkan daya listrik antara 40 sampai dengan 50 watt untuk aliran sungai yang sekitar 50 meter kubik per detik. Ini kan kolaborasi dari 3 jurusan. Pertama, jurusan mesin, yaitu membuat daripada panel rangkanya. Kemudian untuk elektronikanya, dia membuat daripada sensor sama penggerak daripada motornya. Kemudian jurusan listrik, dia khusus daripada panel. Selama proses, kurang lebih di dalam pembuatan ini adalah sekitar semingguan. Kemudian di dalam sensor suhunya, kalau yang dulu kita tidak ada yang untuk mengukur daripada istilahnya suhu berapa derajat untuk informasinya. Kalau yang di sini langsung, ya misalnya kita suhunya bisa pakai tangan, nah bisa pakai tangan, bisa juga kita pakai dahi. Karena kondisi sekarang lagi untuk mengatasi daripada atau itu mengikuti protokol kesehatan. Nah, nanti di sini juga kita akan kembangkan karena kewajiban kita walaupun masa pandemi ini kita udah berlalu, tetap kita harus menjaga daripada kebersihan. Alhamdulillah kalau saya dengan adanya kegiatan GBBI ini, saya senang sekali bisa memperkenalkan untuk produk atau unggulan hasil karya daripada anak-anak kita. Karena jangan sampai kalah dengan produk istilahnya dari luar. Kami mengembangkan produk mesin CNC Linton, kami menyebutnya. Ini sudah kami kembangkan dari tahun 2006 dan ini merupakan generasi yang kedua. Kami mendevelop mesin ini bisa untuk pembelajaran dan juga bisa untuk produksi. Kami bekerja sama dengan Politeknik Agni, PT Agni, dan juga Buana Primaraya dalam rangka pengembangannya. Dalam pengembangan untuk develop kita membutuhkan waktu 1 tahun. Tahun depan kita sudah memproduksi 10 unit. Sekarang mesin ini juga sudah tersedia di aplikasi Siplah. Harapannya tentu saja produk kita jadi dikenal oleh masyarakat percaya kepada produk yang kita buat dan
kita bisa saling bersinergi untuk mandiri, terutama mandiri teknologi. Karena SMK bisa membuat mesin, bisa membuat peralatan, mari kita gunakan peralatan yang sudah dibuat oleh SMK untuk kemajuan kita bersama. Dukung terus SMK, luar biasa, kita siap mendukung untuk Indonesia Hebat, Merdeka Belajar. Sebenarnya ini kita kerjasama dengan salah satu rekanan, beliau pengusaha kayu yang meminta kami untuk membuat alat yang bisa mempermudah proses pengerjaan kayu dari bentuk log yang berada di lokasi misalnya di hutan, kemudian keluar dari hutan sudah berbentuk barang kayu yang bentuknya setengah jadi, misalnya belabak atau papan atau balok begitu. Ya, ini sebenarnya cukup lama. Kami karena ini juga tidak mudah, kami mulai meriset sejak tahun 2018, mencoba untuk mendesain sendiri. Nah, kemudian kami kembangkan dengan melihat video-video mesin yang sama, sehingga tahun 2020 ini menjadi mesin yang seperti ini dan siap diproduksi dan kita pasarkan. Dari SMK merasa dihargai karena produk kami itu benar-benar ditempatkan menjadi produk yang bisa membanggakan di dalam negeri. Kedepannya untuk konsumsi dalam negeri, jadi kalau setiap tahun diadakan ini sangat mendorong sekali untuk SMK-SMK untuk berinovasi. Kami dari SMK Muhammadiyah 1 Pemalang, Jawa Tengah. Kami ke sini alhamdulillah terima kasih mendapatkan kepercayaan untuk mengikuti sebagai peserta pameran untuk Bangga Buatan Indonesia, Gelora Bangga Buatan Indonesia. Yang kami pamerkan di sini adalah produk jasa untuk layanan pemasangan WiFi. Kami berdiri sejak tahun 2017. Kemudian mulai berkembang, alhamdulillah konsumen kami itu sekarang sudah sampai 100 lebih. Kemudian layanan kami untuk konsumen kami itu mulai dari perumahan sampai juga dengan perkantoran. Dengan bangga untuk buatan Indonesia, harapannya nanti masyarakat mempercayakan kepada kami bahwa kami pun mampu, apalagi di masa COVID-19 ini. Dengan adanya Bangga Buatan Indonesia, ini kami pun memberikan sumbangsi. Ini pun bisa mensupport kegiatan yang untuk selama PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan COVID segera berakhir, andaikan berakhir pun ini tetap berjalan. Kegiatan pembelajaran online ini sekarang kan sedang digencarkan. Itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipercaya masyarakat. Produk yang saya bawa di sini adalah produk-produk untuk kebutuhan pengeboran dan juga konstruksi. Jadi bagi perusahaan, jadi target kita memang perusahaan, dan yang dimana jadi tidak perlu lagi impor, jadi kita sediakan untuk kebutuhan tersebut. Ya, karena kita ngelihat keresahan dari apa yang udah ada, perusahaan banyak sekali yang impor barang, sedangkan di Indonesia itu mampu untuk memproduksi alat-alat khususnya untuk di bidang pengeboran dan konstruksi. Nah, seperti spare part maupun mesin bor. Jadi kita itu sebenarnya tidak kalah dengan supplier yang ada di luar negeri, dan juga kita mampu bersaing dengan mereka gitu. Ini yang Pasoa ya. Ini animasi 2D ya. Hari ini kita akan menunjukkan karya dari sekolah kita dari jurusan animasi.
Pasoa itu dibuat pada tahun 2016, dibuat sekitar 30 siswa, dibimbing oleh para mentor dan supervisor sebagai quality control di dalamnya, seperti itu. Pembuatannya kira-kira memakan waktu sekitar 1,5 tahun dan langsung ditayangkan pada tahun 2017 di SCTV nonstop tanpa iklan. Selain Pasoa, kita juga mempunyai karya animasi yang berjudul Unstring Your Heart. Unstring Your Heart ini menang nominasi dalam festival HelloFest dan Kansas Film sebagai Best Student Creation pada tahun 2019. Menurut pendapat saya, menurut acara tadi itu cukup bagus karena itu bisa membimbing para siswa, para guru, dan para pembimbing untuk lebih mendukung produk-produk karya anak bangsa, terutama produk-produk dari siswa-siswa SMK. Bapak ada fotonya, Bapak? Oh, ada saya di sini ya. Di sini paper cut adalah teknik memotong kertas membentuk foto yang dikirimkan oleh pemesan. Jadi proses pembuatannya itu kita tentukan bagian mana foto yang akan kita potong. Setelah itu kita print out dan kita potong menggunakan teknik cutting, menggunakan cutter secara manual. Yang kedua ada karikatur. Karikatur itu mengilustrasikan foto asli menjadi animasi. Jadi teknik pembuatannya biasanya menggunakan aplikasi yang namanya Photoshop. Terus kita atur pencahayaannya sehingga kita tahu bagian mana yang gelap dan terang. Nah, dari situ kita sudah bisa membentuk objek, membentuk foto seperti aslinya. Oh, ini boleh nih. Boleh nih, Pak. Iya, saya beli yang ini lah. Ini kayak ini deh. Hari ini pada kegiatan Bangga Buatan Indonesia, kami berpartisipasi membawa produk unggulan sekolah kami, yaitu beberapa produk dari Shibori, diantaranya kain, masker, busana, dan pouch. Kurang lebih kami memproduksi ini baru 1 tahun. Kami mengikuti atau membuat produk ini, Shibori ini. Kemudian dalam berbagai bentuk, kaos, tas, kemudian beberapa produk ini. Dan alhamdulillah kami di masa pandemi ini tetap berkreasi, anak-anak beraktivitas dengan membuat kreasi ini. Gerakan ini luar biasa bagus sekali karena gerakan Bangga Buatan Indonesia ini bisa mengakomodir berbagai produk yang sudah dihasilkan siswa dan membuat menghargai hasil karya anak-anak dan membuat bangga anak-anak. Ini yang kami bawa ke Jakarta ini adalah batik Shibori serta batik Taidi. Ini merupakan hasil karya dari anak-anak SPW, anak-anak yang tergabung dalam kelompok sekolah pencetak wirausaha. Dan inilah karyanya, kita mulai dari bahan sampai ke hasil jadi seperti ini. Kemudian dari jurusan yang lain juga banyak, dari tata boga kami mengangkat tentang mockup,
semua produk kue dan roti yang berasal dari Mokaf. Ada produk unggulan kami lagi Mas yang dari Boga itu sambal pecel ya. Kami mengangkat sambal pecel khas Ponorogo. Tapi kami yakin produk kami pasti lebih baik karena apa? Kami betul-betul menjaga mutunya mulai dari pemilihan bahan, kemudian kami tidak menggunakan MSG, kami menjaga betul hygiene-nya, kemudian juga kami tidak menggunakan bahan pengawet. Dan ini kami packaging sedemikian rupa sehingga produk kami sambal pecel bisa dipasarkan di toko-toko.